satpam atau apa gitu. Tolong! Tolong, ada yang pingsan! Angel, ada apa? Mas Emil? Masa lo di sini? Emang siapa yang pingsan? Arini, tapi... Arini kenapa? Arini pingsan. Pingsan? Kok bisa pingsan? Ya nggak tahu ya, namanya juga pingsan. Mas! Tolong, ada yang pingsan! Angel, ada apa? Mas Emil? Masa lo di sini? Emang siapa yang pingsan? Arini, tapi... Arini kenapa? Arini pingsan. Pingsan? Kok bisa pingsan? Ya nggak tahu ya, namanya juga pingsan. Mas! Mas! Arini? Mas kamu mau ngapain, Mas? Nih, Angel, Arini kenapa? Kenapa bisa pingsan kayak gini? Hah? Ya aku juga bingung. Dia pokoknya tiba-tiba lemas terus pingsan. Oke. Mas mau ngapain? Mau bawa ke klinik lah. Jangan, aku nggak mau kamu nyentuh Arini ya. Aku nggak mau kamu apa-apain dia kayak waktu itu. Angel, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh dong. Ini teman kamu lagi pingsan sekarang. Mas gimana aku nggak mikir aneh-aneh sih? Terakhir kamu nolongin Arini aja kayak gitu. Angel, udah ya. Enough. Stop all this nonsense. Kalau sampai Arini kenapa-napa, kamu mau tanggung jawab? Enggak kan? Yaudah. Mas, tapi Mas jangan apa-apain dia ya. Kalau nggak percaya ikut aja. Ayo ikut aja. Gue harus apa ya? Gue harus telepon Mas Lingga. Tapi gue gak punya nomornya. Gue harus telepon Mas Hari. Mas angkat dong. Siapa sih yang nelfon? Angel. Halo Angel. Mas Hari tolongin aku, Mas. Ada apa? Kok suara kamu kayak panik gitu? Arini pingsan. Astaga, Arini pingsan. Kok bisa? Ya kok bisa ya? Aku juga nggak tahu, Mas. Pokoknya hari ini kita ada job makeup pagi-pagi. Terus Arini tuh emang udah lemas dari tadi. Terus tiba-tiba pingsan, joprak. Sekarang kita lagi ada di Hotel Palm Royal. Mas, please tolong banget Mas langsung kabarin Mas Lingga ya. Suruh dia cepet susulin kita ke sini. Oke. Kamu tenang sekarang ya. Aku akan bilang ke Lingga sekarang. Oke, Mas. Makasih banyak ya. Tolong cepetan ya, Mas. Semoga aja Lingga bisa cepet-cepet kesini. Gue gak mau sampai Mas Emil yang harus bantu Arini. Dan kalau Arini sadar juga pasti dia bakal marah banget. Gue harus susulin Arini ke klinik. Mbak, ini sanggul saya kendor. Tadi kesenggol sama tamu yang ada di luar. Tolong dibenerin ya, Mbak. Mbak, tapi... Mbak, tolong dibenerin ya. Soalnya tamunya udah pada nunggu di luar. Kasihan kan kalau nunggunya kelamaan. Ya, Mbak, tolong ya. Ya udah Mbak, silakan duduk dulu ya. Ya Tuhan, semoga hari ini baik-baik aja. Duh, kalau dia sadar dan lihat Mas Emil yang nolongin, pasti dia marah. Klinik hotelnya mana ya? Mas, saya mau nanya. Klinik di hotel ini di mana ya? Ini teman saya pingsan. Ada Pak di sana. Mari saya antar. Oh iya, yuk. Ayo Mas. Silakan. Ya. Mas, tolong panggil dokter atau perawat di sini ya. Oh, ya siap Mas. Ya, cepetan. Ini wedang rondenya. Ya, silakan. Semoga aja Bapak nggak marah lihat aku di sini. Karena aku mau menemui Arini. Sepertinya Bapak dan Ibu nggak ada. Syukurlah kalau gitu. Jadi aku bisa lebih leluasa bicara sama Arini. Mas Lingga? Sebentar Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Lingga. Iya. Mau makan Mas? Enggak. Aku sini mau ketemu sama Arini. Arini ada. Oh, Arininya nggak kesini Mas, soalnya dia ada job hari ini. Oh gitu. Kalian tahu nggak kira-kira Arini jobnya di mana? Gak tahu juga Mas, soalnya Mbak Rini itu nggak pulang dari semalam. Kata ibu dia nginep di kosan Mbak Angel, soalnya mereka ada panggilan job, terus harus berangkat subuh-subuh gitu. Gitu ya. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya.
Mas nggak mau makan dulu? Nggak usah, udah. Iya Mas, atau mau coba aku teleponin Bar ini nggak? Biar aku bilangin. Nggak usah, tadi aku udah coba telepon Arini tapi nggak diangkat. Oh, lagi sibuk make upin klien mungkin Mas. Ah ya, mungkin. Jadi kalau gitu, aku pamit ya. Mas Lingga hati-hati di jalan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Lingga nyariin Bar ini kenapa ya Mas? Ya Mas juga nggak tahu, Jan. Ternyata hari ini belum pulang kerja. Apa aku coba telepon lagi ya? Ari? Iya, Ri. Halo, Gak. Barusan Angel telepon gue. Dia ngasih tahu kalau Arini sakit kepala dan pingsan abis make upin kliennya. Angel suruh gue bilang ke lo untuk lo susulin Arini ke sana sekarang. Astaga. Terus sekarang Arini di mana? Di Hotel Palm Royal. Yaudah. Kalau gitu, gue kesana sekarang. Lo hati-hati di jalan ya. Iya. Karena nggak jadi makan sama Dewit, aku narik aja lah. Terima orderan Kurban Food. Loh, rezeki kok. Masa ditolak. Mas, mau ngambil pesanan atas nama Diana Larasati. 1 sop iga. Baik Mas, sebentar ya saya siapkan pesanannya. Ditunggu ya Mas. Iya, makasih ya. Mantep kali. Itu kan Mas Bow. Katanya dia ngelayat temennya yang meninggal. Kok dia di sini sih? Beli sop iga? Coba aku telepon deh. Ih, malah mati lagi HP-ku. Pakai lowbat segala sih. Orang mau telepon Mas Bow juga. Ini lagi urgent gini. Kayaknya cara bocor lagi bannya. Kira-kira, oh di situ ada tambal ban. Hari ini kok bisa pingsan pas make upin klien? Padahal tadi pagi dia kelihatan sehat. Apa jangan-jangan kecurigaanku benar? Hari ini hamil. Mas, kalau misalnya ganti ban aja bisa nggak ya? Soalnya saya lagi buru-buru. Wah, nggak bisa Mas. Ini jenis motor bannya ini mahal Mas. Jadi kami nggak menyiapkan tuh Mas. Oh gitu ya? Kalau gitu tolong minta lebih cepat ya Mas. Ya. Baik Mas. Udah? Sudah Mas. Oh, ya. 14.000 Mas ya. Ambil aja kembaliannya. Wah, makasih Mas. Makasih banyak ya. Pak Mul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mul. Apa kabar Pak Mul? Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Mul gimana? Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu ya? Iya. Ibu, apa kabar Ibu? Baik Pak. Gimana? Semua sudah siap toh? Sudah Pak Mul. Ya. Mas, itu yo nasi box dan juga kue jajanannya sudah siap ada di mobil. Ya Allah, terima kasih banyak Pak Mul. Sami-sami. Egi, Rido. Tolong nasi box sama jajanan ada di mobil, terus bawa ke dalam ya. Baik Pak Mul. Itu di belakang tinggal dibuka saja ya. Ya. Makasih banyak ya Pak Mul ya. Ya Allah. Pak Mul,
Gimana nih? Pelunasannya mau ditransfer apa cash aja? Walah Bu, ini seperti bukan teman lama saja. Mas, nanti saja. Yang penting acaranya dulu. Kalau sudah selesai, baru itu gampang. Pak Mul bisa aja. Iya. Ya udah, Pak Mul lebih baik ke dalam aja. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ence. Mari Pak Mul. Ya. Ibu, mari Ibu. Iya, Bapak duluan aja. Ibu bentar, mau ada telepon. Bu, jangan lama-lama, yuk. Iya, sebentar kok. Ya, ayo Pak Mul. Ya. Ajeng gak bales. Kami baik-baik aja di sini, Bu. Gria Cinten juga ndak ada masalah. Maaf ya, aku baru bales. Soalnya tadi lagi bantu di dapur. Untung Gria Cinten nggak kenapa-kenapa. Tapi kok perasaanku masih nggak enak ya. Astagfirullahaladzim. Telepon hari ini deh. Ini udah kencang? Udah. Kasih ya, Angel. Oke, udah selesai itu. Sanggulnya udah saya benerin. Mbak Dinda sudah selesai? Udah. Yuk, tamu-tamu sudah nungguin. Saya tinggal dulu ya. Gue rapiin dikit deh, habis itu gue susul Arini. Ibunya Arini lagi nelpon. Angkat nggak ya? Tapi kalau gue angkat, ntar gue jelasinnya apa soal Arini? Nggak diangkat ya? Gak usah diangkat deh. Bu, lama sekali. Itu ditanyain sama istrinya Om Sulham. Iya Pak, Ibu tadi nunggu balasan dari Ajeng. Dia udah bales kalau Gria Cinten itu nggak kenapa-kenapa. Nah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi perasaan Ibu itu masih nggak enak. Ibu coba telepon Arini nggak diangkat-angkat. Ya, mungkin saja Arini itu lagi sibuk kerja, Bu. Sudahlah ya, teleponnya nanti saja ditanyakan lagi. Yang penting itu pengajiannya sudah memulai. Nggak enak sama tuan rumah loh. Yuk, ayo. Ayo. Ya Pak. Yuk. Dokter, tolong periksa teman saya ya. Tunggu sebentar ya. Iya. Syukurlah Mbak sudah sadar. Saya di mana? Ini di klinik hotel. Apa yang Mbak rasakan? Kepala saya agak pusing dan perut saya mual. Mbak minum dulu ya. Makasih. Gimana keadaan Mbak sekarang? Apa masih mual, pusing? Masih sih dok. Mbak mau makan? Ada bubur? Enggak makasih dok. Ya udah, kalau gitu nanti kalau misalkan Mbak ada apa-apa, panggil saya ya. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih dok.
Mas Emil, kamu ngapain di sini? Enggak, ini aku yang bawa kamu ke sini. Ya. Oh, nggak mungkin, aku tadi... Nggak, mana Angel? Aku tadi sama Angel. Angel! Arini. Mana Angel? Arini, kamu tenang dulu Arini. Aku tuh sama sekali nggak ada niat buruk terhadap kamu. Aku udah pesenin bubur juga buat kamu, dimakan ya. Enggak, aku nggak mau makan bubur. Udah, kamu pergi. Aku mau kamu pergi. Yaudah, kamu tolong dengerin aku dulu. Jadi kejadiannya seperti ini. Tadi aku kebetulan lagi ada urusan di hotel ini. Terus aku denger Angel teriak-teriak minta tolong. Terus aku samperin, aku ngeliat kamu lagi posisinya pingsan. Terus aku langsung gendong, aku bawa kamu ke sini. Terus kalau misalkan kamu ke rumah sakit, aku bisa anterin kamu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Enggak, aku nggak perlu apapun dari kamu. Aku mau kamu pergi aja. Aku nggak mau lihat muka kamu ya, Mas. Ya, aku pergi. Nggak apa-apa, aku pergi. Tapi kita tunggu sampai Angel datang dulu ya. Enggak, aku mau kamu pergi. Sekarang. Tunggu bentar Angel, tunggu Angel. Enggak, pergi. Aku mau kamu pergi sekarang, Mas. Aku nggak mau lihat muka kamu. Oke, ya udah aku pergi ya. Ntar dimakan ya buburnya. Oh my God, kenapa dada gue dak-dikduk begini ya? Gue juga sedih lihat Arini kayak gini. Apa gue benar-benar mengkhawatirkan Arini? Tapi, kenapa bisa timbul rasa sebesar ini ya terhadap Arini? Gak. Ini gak mungkin terjadi. Cinta gue hanya buat Citra. Dan cinta itu ikut terkubur saat Citra dimakamkan.